Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan laporan khusus KTT AIS Forum 2023. Pemirsa, PT PLN Persero menyiapkan listrik andal tanpa kedip untuk mendukung perhelatan KTT AIS Forum yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 11 Oktober. Berbeda halnya dengan KTT G20, dalam perhelatan KTT AIS Forum 2023 kali ini, PT PLN akan memantau listrik melalui Control Center Mobile yang terintegrasi dengan PLN Pusat melalui dialog bersama rekan saya, Ladiantri Arfiani berikut ini. Halo pemirsa JPR TV, saat ini saya tengah berada di kawasan Nusa Dua Bali dalam rangka perhelatan KTT AIS Forum 2023. Dan pemerintah Indonesia terus menggencarkan upaya dalam memaksimalkan terselenggaranya KTT AIS Forum 2023. Dalam hal ini PT PLN juga terus memaksimalkan ketersediaan jaringan listrik yang memadai dan juga lancar untuk menyukseskan KTT AIS Forum 2023. Bagaimana bentuk persiapan yang telah dilakukan PT PLN? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Imade Eka Saputra selaku petugas jaga kontrol center PLN KTT AIS Forum 2023. Halo, selamat siang Pak Ade. Selamat siang. Ya. Pak, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Baik ya. Pak, sejauh ini persiapan yang telah dilakukan oleh PT PLN itu seperti apa dalam mensukseskan KTT AIS Forum 2023 ini, Pak? Baik, dalam menyukseskan KTT AIS 2023 ini, kami di PLN Bali khususnya ya, jadi menyiapkan yang dari sisi listrik di sisi tegangan tinggi, tegangan menengah, sampai di tegangan rendahnya. Jadi kami salah satunya adalah contohnya di sini kami menyiapkan control center yang berfungsi untuk memantau kesiapan listrik. Kemudian dari sisi tegangan menengah, di sisi nanti ada di posko atau di gardu-gardu tim PLN berjaga dan memastikan instalasi supaya peralatan-peralatan nanti terbackup dengan baik. Pak, ini kan sudah berbeda dengan penyelenggaraan event-event internasional sebelumnya. Salah satunya sudah mobile nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kok bisa berbeda dan mengapa harus mobile gitu Pak? Apa pentingnya untuk PLN itu sendiri dalam event internasional, salah satunya dalam KTT AIS Forum 2023? Kenapa kami membuat suatu layanan mobile seperti ini? Karena kita tahu bahwa kegiatan event internasional seperti ini itu diadakannya di tempat yang tidak tentu di kawasan ini. Jadi kami berusaha untuk membuat sistem monitoring yang sedekat mungkin dengan kawasan event, sehingga kami bentuk dalam mobile. Nah, tentunya juga membuat ini karena kondisi teknologi yang ada sekarang sangat memungkinkan kami membuat mobile monitoring yang bisa lebih ringkas, efektif, dan efisien dalam memantau keandalan listrik. Salah satunya untuk efektif dan efisien terselenggaranya event-event internasional, khususnya banyak event-event di Indonesia nih ya kan sebagai tuan rumah berbagai event internasionalnya Pak. Pak, yang buat saya menarik adalah ini berapa banyak Pak untuk titik-titiknya PLN menyediakan untuk kontrol sistem ini tuh ada di mana saja? Berapa unit? Untuk saat ini kami membangun kalau di PLN itu saat ini baru 3 unit. Jadi di PLN Bali, kemudian di Disjaya, sama di Jawa Tengah. Nah, kami sudah membuat di 3 dan seterusnya nanti akan kami membuat control center mobile seperti ini. Control center mobile di 3 daerah gitu ya Pak. Itu urgensinya apa saja Pak di setiap daerah? Kan kalau di Bali memang untuk event-event bertaraf internasional salah satunya KTT AIS ini. Nah untuk di Jawa Tengah itu sendiri dan yang lainnya itu untuk apa sama? Hampir sama Mbak. Jadi fungsinya itu seperti di Disjaya itu kan juga terakhir KTT ASEAN. Itu juga event-event yang artinya kita harus pantau keandalan listriknya dengan baik, dan tentunya solusi ini yang menjadi, jadi tidak harus di Bali saja gitu. Jadi di tempat lain bisa jadi wilayah-wilayah lain pun pasti akan ingin kan menjadi tempat event-event internasional karena akan mendukung kegiatan pariwisata, kemudian mendukung pengenalan daerahnya gitu.
kan baru 3 nih ya Pak ya. Capaian kedepannya itu akan ada berapa lagi untuk di seluruh Indonesia khususnya gitu Pak? Atau setiap tahun nambah 3, 5, 10 mungkin Pak? Untuk saat ini sih kami membangunnya ini ya berdasarkan kebutuhan memang. Iya. Ya, kebutuhan event ya. Seperti contoh di Jawa Tengah maupun di Bisjaya, di Bali itu memang event cukup banyak ada, sehingga di 3 lokasi ini dibangun. Mungkin nanti kalau memang ada event di tempat-tempat lain kita akan bangun, karena secara pembangunan dengan teknologi yang sekarang itu tidak terlalu berat lah untuk PLN membuat seperti ini dibanding dengan kita membuat posko yang di satu tempat yang diam gitu, itu lebih tidak efektif. Tidak efektif untuk intinya hanya untuk menjadikan efektif juga efisien terselenggaranya event-event internasional di seluruh Indonesia ya Pak, salah satunya Bali. Pak, kendala sejauh ini yang dihadapi PLN, cara untuk memitigasi terjadinya kendala listrik gitu Pak, itu seperti apa Pak? Untuk memitigasi adanya kendala listrik, kami di PLN itu telah membuat standar untuk membackup kegiatan event. Jadi kami membuat keamanan berlapis 4 ya, berlapis 4. Jadi kami mempunyai ada yang namanya UPS ya, kemudian adanya kami memiliki namanya automatic changeover, jadi berpindahnya listrik itu secara otomatis. Kemudian kami juga memiliki ya, genset portable juga ada gitu. Jadi lapisan dari aliran listrik itu ada 4. Jika satu terganggu, ada 3 lagi, satu terganggu, ada 2 lagi gitu. Jadi istilahnya itu ada 4 kali kegagalan itu baru adanya padam. Jadi kami tagline kami itu menghindari adanya kedip maupun padam. Gitu. Jadi zero padam. Zero Padam menjadi tagline PLN untuk memaksimalkan seluruh rangkaian kegiatan bertaraf internasional khususnya Pak di Indonesia. Pak, apakah akan dilakukan cara lebih efektif lagi mungkin Pak sejauh ini? Apa hanya ini dulu yang akan dilakukan PLN? Kedepannya akan seperti apa? Untuk saat ini sih hanya ini. Kedepannya mungkin dengan adanya teknologi tentu PLN akan terus mengadop ya untuk pola operasional yang terdigitalisasi lebih bagus lagi ya tentunya, dan memberikan informasi yang cepat dan akurat sehingga respon kita untuk mendukung suatu kegiatan itu lebih optimal. Iya Pak, kan kemarin juga di Bali sempat heboh nih Pak terkait layang-layang nih Pak. Berarti itu juga akan menjadi satu hal yang tidak dan akan dipastikan tidak adanya kendala seperti terputusnya listrik akibat layang-layang gitu Pak. Itu tidak akan jadi. Kami di PLN Bali juga memiliki namanya tim cyber layang-layang. Jadi tim cyber ini selalu menyisir lokasi-lokasi jaringan tegangan tinggi kami, transmisi kami itu terbebas dari layang-layang. Jadi itu merupakan gabungan antara TNI, Polri, dan PLN, dan bekerja sama dengan desa adat yang ada di Bali. Jadi untuk menertibkan untuk masyarakat yang bermain layang-layang pada saat kegiatan. Jadi kami memiliki namanya tim cyber layang-layang. Tim cyber layang-layang di Bali gitu ya Pak ya. Betul. Berarti dipastikan nih PLN akan 100% nih Pak, sudah siap? 100% siap. 100% siap untuk mengikuti segala rangkaian KTT Ice Forum 2023. Betul. Apapun kendalanya nih Pak? Iya. Oh iya. Baik Pak Eka, terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa itu dia perbincangan saya dengan Bapak Imade Eka Saputra selaku petugas jaga kontrol center PLN KTT Ice Forum 2023. Tetaplah bersama kami dengan informasi lainnya. Sampai jumpa.